Jika kalimatnya tam mujab, tam ada mustasna minhunya. Mujab tidak didahului oleh nafi dan nahi. Maka mustasnanya wajib mansub. Tapi ingat ini pembahasan dengan illah ya. Pembahasan dengan illah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Insyaallah di pagi ini kita akan meneruskan isim-isim yang harus dinasobkan. Kenapa? Yaitu karena dia mustatsna. Ini yang ke-8 ya. Jadi banyak isim-isim itu dinasobkan. Kenapa dia dinasobkan? 1 maf'ul bih, 2 menjadi khabar kana, 3 isim inna dan seterusnya. Sampai kita ke yang 8, nomor ke-8. Kenapa isim ini harus dinasobkan? Kenapa? Karena jabatannya sebagai mustatsna. Secara bahasa kan mustatsna artinya yang dikecualikan, Nah, makna secara bahasa tentu berkaitan dengan makna istilah. Kita perhatikan contohnya, berhadir semua siswa kecuali Muhammad. Nah, itu kan Muhammad, berhadir semua siswa. Siapa yang nggak hadir? Pengecualiannya siapa? Muhammad. Nah, Muhammad ini wajib nasab. Nah, kenapa? Karena dia mustatsna yang dikecualikan dari para siswa yang hadir. Maka disebut dengan mustatsna yang dikecualikan. Berhadir para siswa kecuali Muhammad. Nah, Muhammad ini wajib nasab. Kenapa? Karena dia dikecualikan dari para siswa tadi. Bagaimana bahasa Arabnya? Hadaratul labu illa Muhammadan. Nasab illa Muhammadan. Hadaratul labu illa Muhammadan. Berhadir para siswa kecuali Muhammad. Nah, Muhammad ini namanya mustatsna yang dikecualikan dari para siswa yang hadir. Maka mustatsna wajib nasab. Wajib nasab. Nah, kita baca halaman 148. Mustatsna adalah isim. Ingat ya, dia isim. Jadi pembahasan al-marfu'at, isim-isim yang dirafa'kan itu isim, bukan fi'il. Maka fa'il pasti isim, naibul fa'il pasti isim. Kemudian isim-isim yang dinasabkan, maka maf'ul bih isim, khabar kana isim, isim inna isim. Jadi ini adalah pembahasan isim. Nanti setelahnya pembahasan fi'il ya. Setelah kita menghabiskan isim-isim yang dirafa'kan, yang dinasabkan dan dijarkan. Nah, mustatsna adalah isim sebagaimana maf'ul bih dan yang lainnya yang berada atau yang terletak setelah adat atau alat istitsna. Adat atau alat istitsna seperti illa, kecuali, itu hurufnya, huruf pengecualian. Jadi mustatsna ini dia terletak setelah huruf pengecualian atau adat pengecualian atau alat pengecualian. Nanti ada illa, ada ghaira ya. Yang keadaan hukumnya berbeda dengan hukum mustatsna minhu. Nah, ini harus ada contohnya. Kita baca habiskan dulu. Apa mustatsna minhu? Yaitu lafaz yang disebut sebelum alat istitsna. Nah, jadi rinciannya seperti ini. Contoh tadi, hadara, telah berhadir para siswa, at-tullabu ya. Nah, illa, kecuali, ini berarti enggak hadir. Siapa yang enggak hadir? Muhammadan, wajib nasab. Nah, illa, jadi apa yang disebut dengan mustatsna yaitu isim yang terletak setelah adat istisna. Adat ya, ini adatnya, alatnya. Artinya apa? Illa, kecuali. Nah, ini namanya adat istisna, hurufnya atau kalimat istisnanya atau alat istisna. Kemudian ini namanya mustatsna, yang isim yang dikecualikan. Nah, mustatsna. Nah, ini namanya mustatsna minhu.
yang dikecualikan darinya. Ini dikecualikan dari apa? Dari para siswa. Ini namanya mustatsna minhu. Dan mustatsna minhu ini terletak sebelum illah. Ini sama seperti ada namanya sifat, ada namanya mausuf. Contoh misalnya jaa rajulun alimun. Nah, telah datang laki-laki yang berilmu. Ini kan namanya sifat. Ini namanya mausuf, pemilik sifat atau yang disifati. Ini mau sifatnya, ini yang disifatinya, yaitu seorang laki-laki. Ini mustatsnanya, ini mustatsna minhu. Ini yang isim yang dikecualikan. Nah, isim yang dikecualikan ini dari apa? Dari tulab. Nah, isim yang dikecualikan dari apanya itu disebut dengan mustatsna minhu. Jadi, ini yang dikecualikan darinya. Jadi, ini namanya adat istifna atau huruf istifna lah, biar mudahnya. Kemudian setelah huruf ini namanya mustatsna, isim yang dikecualikan. Nah, ini dikecualikan dari apa? Dari para siswa. Nah, namanya mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya. Ini apa? Sumber yang dikecualikan dari Muhammad. Nah, ini rinciannya, ya. Ini namanya yang dikecualikan si Muhammad. Dia dikecualikan dari apa? Dari tulab. Jadi ini apa nih? Dikecualikan darinya. Kemudian ini adalah huruf atau adat atau alat istifnanya. Contoh yang lain. Ini baru dengan illa, ya. Jadi apa mustatsna itu? Mustatsna adalah isim yang terletak setelah illa. Kemudian apa mustatsna? Isim yang terletak sebelum illa. Mustatsna minhu, isim yang terletak sebelum illa. Nah, kemudian mustatsna kan yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan dari tulab? Yaitu Muhammad. Nah, kemudian dia dikecualikan dari apa? Ya, dari para siswa. Nah, itu namanya mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya. Contoh yang lain, apa ya? Telah nikah para ustadz. Kecuali siapa yang kadang kawin? Contoh aja. Nakahal asatidatu illa, kecuali ustadz siapa yang jomblo, ya? Kecuali contoh aja, contoh si Zaid. Nah, Zaidan. Nah, maka dan ini adalah isim yang dikecualikan dari para ustadz, maka namanya mustatsna. Isim yang dikecualikan. Dia dikecualikan dari apa? Dari para ustadz. Nah, para ustadz ini namanya mustatsna minhunya. Mustatsna minhu. Illanya adat istisna. Nah, itu gambaran tentang mustatsna, kemudian adat istisna, kemudian mustatsna minhu. Jadi mustatsna minhu itu harus jamak bentuknya. Tidak mungkin kita mengecualikan satu orang. Dia jamak. Dia jamak. Misalnya telah makan anak-anak atau anak-anakku, kecuali misalnya dari yang 5 anak kita 1 yang kada makan. Kecuali si Abdullah misalnya. Illa Abdullah akala auladi at-ta'ama illa Abdullah. Anak-anakku telah makan makanan kecuali Abdullah. Nah, maka Abdullah dikecualikan dari apa? Dari anak-anak. Anak-anak itu namanya mustatsna minhu. Nah, jadi kita harus paham dulu istilah mustatsna minhu, adat istisna, dan mustatsna. Nah, terkadang nama lainnya, ya, disebut mustatsna ini istisna sama aja. Kalau ini mustatsna minhu, satu kata, satu seirama, tidak ada
kata yang lain. Kalau ini mustatsna bisa juga disebut dengan istitsna. Nah, istisna saja. Di jurumiyah istitsna kalau nggak salah. Jadi ada namanya mustatsna minhu, ada adat istitsna, ada mustatsna atau istitsnanya. Asajadu illa apa iblisu iblisa? Iblisa. Asajadu illa iblisa. Maka mereka sujud para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbaro ya. Isim, karena mungkin illa daroba nggak mungkin fi'il. Kecuali memukul. La ilaha illa anta. Nah, illa anta. Dan seterusnya. Ya. Tapi ingat nanti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan mustatsna. Terkadang nanti disebutkan mustatsna minhunya nggak ada. Nanti coba kita baca dulu. Contoh, nah ada adal musafiruna illa Muhammadan. Telah pulang atau telah kembali orang-orang yang safar kecuali Muhammad. Semua bulikan kecuali satu yang kada bulik, kawin di sana misalnya. Si Muhammad. Maka Muhammadnya harus nasab. Nah, mana di sini Abu Akila mustasna minhunya? Anu yang sini mana tadi kalimat adal musafiruna illa Muhammadan. Mana mustasna minhunya dulu? Ayo. Kalimatnya mana sih? Adal musafiru halaman 148. Itu yang apa? Musafiru yang ya. Telah pulang. Iya, jadi bukan orang-orang yang berpergian. Iya. Mustasna minhu itu sebelum illa. Nah, gitu ya. Musafiruna. Kalau mustasna setelah illa. Adal musafiruna illa Muhammadan. Maka musafiruna fa'il sekaligus mustasna minhu. Illa adat istisnanya. Muhammadan menjadi mustasna atau istisna. Contoh yang kedua. Najahal auladu illa aliyan. Telah lulus anak-anak kecuali Ali. Berarti Ali tidak lulus. Nah, dikecualikan dari anak-anak yang lulus. Maka al-auladu fa'il sekaligus mustasna minhu. Illanya adat istisna. Aliyannya mustasnanya. Nah. Keterangan. Mustasna artinya yang dikecualikan. Contoh. Dari yang lulus para anak-anak. Yang dikecualikan siapa? Ali. Nah, itu namanya mustasna. Mustasna minhu artinya yang dikecualikan darinya. Si Ali dikecualikan dari apa? Dari anak. Nah, ya. Jadi al-aulad itu adalah yang dikecualikan darinya. Istisna atau istisna artinya pengecualian. Kemudian adat istisna, alat atau huruf yang bisa digunakan untuk mengecualikan. Ya, artinya kan kecuali, illa kecuali, la ilaha illallah kecuali, tidak ada rob yang disembah dengan hak kecuali Allah. Contoh najahal auladu illa aliyan, maka aliyan disebut mustasna yang dikecualikan. Al auladu disebut apa? Mustasna minhu yang dikecualikan darinya. Jadi Ali dikecualikan dari apa? Dari al auladu. Nah. Kemudian maksud kata aliyan, maksudnya apa? Mustasna minhu itu. Nah, kata Ali itu dikecualikan dari al-auladu. Al-aulad. Jadi mustasna minhu yang dikecualikan darinya, yaitu Ali dikecualikan dari apa? Al-aulad. Nah, dari apa itu? Itu yang disebut dengan mustasna minhu. Illa disebut adatul istisna, yaitu huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Kemudian, yang dimaksud dengan hukum mustasna berbeda dengan hukum mustasna minhu. Nah, apa maksudnya? Bahwa mustasna itu berbeda hukumnya dengan mustasna minhu, yaitu jika mustasna minhunya dinyatakan lulus, maka mustasnanya berarti yang tidak lulus. Jadi kan tadi disebut apa? Bahwa mustasna itu berbeda hukumnya dengan mustasna minhu. Kalau mustasna minhunya lulus, kan anak-anak tadi lulus, maka mustasna minhunya tidak lulus. Contohnya ini,
telah hadir para siswa. Maka yang berbeda apa? Maka para siswa hadir, maka Muhammad berarti tidak hadir. Itu yang disebut dengan hukum yang berbeda. Jadi mustasna itu berbeda dengan mustasna minhu. Adapun adatul istisna, nah bukan cuma illah saja. Nah maka dengan selain illah pun nanti hukumnya berubah-ubah ya. Nah yang paling masyhur yang banyak digunakan tentu menggunakan illah, tentu menggunakan illah, artinya kecuali. Ada juga selain illah, nah ada ghairo. Ini ghairo ini bisa ghairo bisa ghairu. Nah ini agak sulit ini. Kapan kita ucapkan ghairu? Kapan kita ghairi bisa? Tapi yang jelas ketika tidak ada huruf jar maka bisa ghairo, bisa ghairu. Nanti kita akan bahas. Kemudian siwa, ada, khola dan hasya. Ini 5 ini artinya selain ya, selain. Contohnya apa yang kalimat ghairo? Itu ghairil. Itu nanti beda lagi. Contoh seperti ini, hadaratul labu ghairo. Nah, hadaratul labu ghairo zaidin. Namun kalau ghairo itu pasti setelah ghairo itu majrur. Nanti kita bahas. Contoh, hadaratul labu ghairo zaidin. Hadaratul labu ghairo Muhammadin. Telah hadir para siswa selain Muhammad, selain Zaid. Ya. Kemudian, nah ini ketentuan mustatsna. Ada 6. 6. Ini kan lucu deh. 6. Yang berubah bisa berubah ghaironya. Enggak. Yang lainnya kada. Yang berubah dari harokat itu cuma ghairo. Bisa ghairo, bisa ghairu, bahkan bisa ghairi. Ghairin maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian ketentuan musanna. Musanna lagi. Mustatsna. Ada 3 ketentuan dengan ilah. Ini pembahasan mustasna dengan ilah dulu. Belum lagi dengan ghaira, belum lagi khala dan seterusnya. Ketentuan mustasna dengan ilah. Dengan ilah ya. Adat istisna-nya adalah illah. 1. Nah ya. Jika keadaan kalamnya atau kalimatnya taman mujab. Istilah tam mujab ya. Sempurna atau positif, maka mustasnanya wajib mansub. Nah, jadi pian tambahkan catatan, tamujab itu maksudnya adalah kalamnya tidak didahului oleh huruf nafi dan nahi. Tamujab maksudnya adalah kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Contoh ini, ada nggak di awal ini huruf nafi atau huruf nahi, ma atau la misalnya? Tidak ada. Maka mustasnanya wajib apa? Mansub. Nah, ya perhatikan. Disebut dengan sempurna atau positif, bingung. Maksudnya adalah kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Nah itu Kalau nafi itu artinya tidak, kayak ma, kayak la. Nahi itu artinya jangan. Seperti la tajlis, jangan duduk. Ya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah tamujab itu kalam yang tidak didahului oleh nafi dan nahi. Contoh ini tidak ada nafi dan nahi, kalam ini. Jumlah mufidah ini tidak ada nafi dan nahi. Maka mustasnanya wajib mansub. Tapi ingat ini pembahasan dengan illah. Nah, ini kan illah nih, ada istisnanya. Ketika jumlah mufidah ini ada istisna, mustasna minhu dan mustasnanya, namun tidak diawali oleh nafi dan nahi, berarti namanya tamujab. Tamujab tidak didahului oleh nafi dan nahi, maka mustasnanya wajib mansub. Contoh. Nah, najahat tullabu illa Hasanan. Telah lulus para siswa kecuali si Hasan.
Nah, kalau mustasna minhunya lulus, kalau mustasnanya tidak lulus. Nah, ada nggak di sini nafi dan nahi? Tidak ada. Maka dengan illa, maka mustasnanya wajib nasab. Contoh yang kedua, roja'at talamidu illa waladaini. Contoh misalnya rihlah ke hutan. Nah, sekalinya nang para santri ini 2 ikung nang kada bulik. Nah, lalu apa bahasa Arabnya? Roja'at talamidu illa waladaini. Telah pulang, kau talamid itu santri ya. Yang tepat itu al-auladu ya. Telah pulang para santri kan? Kecuali 2 anak atau 2. Antum ganti aja talamid dengan al-auladu. Atau yang digantinya 2 anak tadi bisa juga. Illa tilmidaini. Nah, bisa juga. Kecuali 2. Nah, tilmidaini yang diganti mustasnanya. Atau kalau antum ingin mengganti mustasna minhunya al-auladu. Nah, supaya selaras. Telah kembali para santri kecuali 2 santri. Nah, illa tilmidaini. Kecuali 2 santri. Nah, jumlah mufidah ini tidak didahului oleh nafi dan nahi. Maka apa? Waladaininya wajib nasab. Nah, talamidunya mustasna minhu, fa'il dulu, fa'il sekaligus mustasna minhu, illa adat istisna, waladaini mustasna mansub. 2. Nah, ini keadaan yang pertama tadi kalau kalamnya tamujab. Sekarang jika keadaan kalamnya tam manfi. Apa tam manfi? Sempurna tetapi negatif. Maksudnya dia didahului oleh nafi dan nahi. Didahului oleh huruf nafi dan nahi. Maka mustasnanya boleh nasab, boleh mansub, dan boleh ittiba. Yaitu dia mengikuti mustasna minhunya menjadi rofa. Contoh misalnya mana jahatul labu. Nah, ini perlu penjelasan. Jadi boleh kita nasabkan sebagai mustasna. Boleh kita rofa'kan mengikuti mustasna minhunya. Kalau mustasna minhunya rofa, maka dia rofa juga. Nah, perhatikan. Ini yang tam manfi. Apa tam manfi tadi? Didahului oleh nafi atau nahi. Contoh ma. Nah, tidaklah huruf nafi. Manajaha saja ya. Manajaha. Di buku contohnya apa? Manajaha ya. Manajahatul labu illa. Nah, boleh 2 ya. Illa hasanan atau hasanun. Nah, illa hasanan atau hasanun. Nah, ingat ini tamnya manfi, yaitu kalamnya didahului oleh huruf nafi atau nahi. Ini huruf nafi, artinya tidak. Tidaklah lulus para siswa kecuali Hasan. Maksudnya yang lulus siapa ini? Hasan, cuma Hasan, yang lain kada lulus. Tidaklah lulus para siswa kecuali Hasan. Nah, boleh kita nasabkan. Kalau kita nasabkan, maka ini menjadi mustasna. I'rabnya adalah mustasna. Nah, ya, menjadi mustasna. Kalau hasanun, nah, dia menjadi tabi', pengikut i'rab. Pengikut i'rab ada berapa? Ada 4 loh. Naat, atau taukid, badal. Nah, dia mengikuti, ini kan rofa. Karena dia mengikuti mustasna minhu yang rofa. Ini rofa, maka juga rofa. Tapi i'rabnya bukan mustasna, maka menjadi badal. Nah, menjadi badal. Menjadi badal. Paham? Bisa dipahami? Kenapa dia? Kan tabi itu kan pengikut i'rab. Ada yang menjadi sifat. Contoh misalnya ja'a rajulun solihun. Kenapa solihun rofa? Karena mengikuti rajulun. Nah, ini kenapa rofa? Karena dia tabi mengikuti mustasna minhu. Mustasna minhunya marfu kah mansub kah? Marfu, maka ini juga marfu.
dan i'rabnya menjadi badal. Badalus syai', afwan. Dia menjadi badal. Jadi contoh tadi ma najahatul labu illa hasanan atau hasanun. Ini paling gampang, sudah antum boleh pilih hasanan kah? Bebas, yang penting dia kalamnya manfi, ada huruf nafinya dan dia dengan illa. Nah, bisa dipahami? Untuk lagunya posisinya Nasab. Ya nasab juga. Contoh misalnya. Jadi sama-sama nasab, namun i'rabnya bisa mustasna atau badal. Contoh kita ganti ini. Kalau seandainya ini nasab. Ma ra'aitu. Nah. Jadi dia bisa juga jar. Kita bikinkan nasab. Ma ra'aitu tulaba. Nah, kan maf'ul bih. Saya tidak melihat para siswa kecuali Hasan. Maka ini otomatis dua-duanya nasab. Kenapa nasab? Satu menjadi mustasna, satu lagi menjadi badal. Sedangkan yang dia ikuti mustasna minhunya nasab. Jadi hasanan, ya hasanan. Boleh antum i'rabnya sebut menjadi mustasna atau menjadi badal. Bisa juga dia majrur. Contoh, marartu. Nah, saya tidaklah berpapasan dengan para siswa bitulabi illa. Nah, boleh dua. Boleh hasanan atau hasanin. Nah, kalau hasanin i'rabnya menjadi apa? Menjadi badal. Karena mustasna minhunya jar, maka ini juga jar. Tapi kalau kita bingung apa ini, hasanan saja sudah mansub, maka aman. Daripada memikirkan apa mustasna minhunya. Kan boleh ini pilihan. Boleh tadi, seandainya dia rofa mustasna minhunya, maka hasanun. Ya, hasanun mengikuti tulab, yaitu mustasna minhunya. Tapi ingat ini kalamnya tamun manfi. Manfi dengan illa. Adat istisnanya adalah illa. Kemudian, nah kita baca. 2, jika keadaan kalamnya mimnya pakai tasydid, tamman. Mimnya pakai tasydid. Kayak dolun. Ini tamman, itu kan gak ada tasydidnya. Tamman manfiyan, ya-nya pakai tasydid. Jika keadaan kalamnya tam manfi, yaitu apa tam manfi? Kalamnya didahului oleh nafi atau nahi. Maka mustasna boleh mansub dan boleh mengikuti mustasna minhu. Jadi mustasna minhunya rofa, maka mustasnanya juga rofa. Contoh, mana jahat tullabu illa hasanan atau hasanun, boleh dua. Tidaklah lulus para siswa kecuali hasan. Maka hasannya boleh antum nasabkan hasanan menjadi mustasna. Boleh antum rofa'kan hasanun menjadi badal. Kenapa hasanun rofa? Karena dia mengikuti mustasna minhu, yaitu tullabu rofa. Contoh yang kedua, ma roja'at talamidu illa waladaini atau waladani. Tidaklah pulang anak-anak kecuali dua anak. Nah, waladaini dibaca mansub karena menjadi badal, menjadi mustasna, atau waladani rofa. Kenapa rofa? Karena dia mengikuti talamidu. Talamidu kan rofa. Maka waladani juga rofa menjadi badal. Nah. Kemudian ini lebih detail lagi. 3. Ingat ya pembahasan kita mustasna dengan illa. Jika keadaan kalamnya nakis. Nah, jadi ada istilah tam mujab, tam manfi, dan nakis. Nah, jadi kita tulis kalam dalam bab istisna. Nah, di sini ya. Kalam atau jumlah mufidah dalam bab istisna. Ada 3.
Nah, ini harus kita tulis. Kalam itu jumlah mufidah ya. Fil istitsna, bukan kalam ucapan, bukan. Ini istilah. Kalam adalah jumlah mufidah. Kalam dalam istisna itu terbagi 3 ya. 3, 1, 2, 3. Ada namanya tamun mujab. Apa arti tamun mujab? Kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Apa ya? Kita bikin kalamun la yasbiquhu. Nah, kalamun la yasbiquhu. Kalam atau jumlah mufidah yang tidak didahului. Nah, nafyun huruf nafi au nahyun atau huruf nahi. Nah, kalamun la yasbiquhu nafyun au nahyun, yaitu kalam atau jumlah mufidah yang tidak didahului oleh nafi dan nahi. Contohnya adalah misalnya hadara. Nah, hadara at-tullabu. Kurang rapi, ulun bahas aja nah. Asa kurang rapi nah. Supaya rapi ya. Oke, ini gini ya. Kalam atau jumlah mufidah dalam bab istisna ada 3. Nah, ini gini. Ada namanya tamujab. Tamujab. Artinya kalamnya tidak didahului oleh nafi dan nahi. Ya. Yang kedua adalah tamanfi. Sebaliknya, kalamnya didahului oleh nafi atau nahi. Yang ketiga, namanya naqis. Ini dulu ya. Jadi kalau tamujab tidak ada nafi dan tidak ada nahi. Tamanfi ada nafinya, ada nahinya. Ada lagi nakis. Nah, tidak. Pakai bahasa Indonesia. Tidak didahului oleh nafi dan nahi. Huruf nafi dan huruf nahi. Ini sebaliknya didahului. Nah, nakis itu apa? Nanti setelah kita membahas tentang nakis, maka penjelasan ini ada tambahan lagi. Ya. Nah, jadi tidak didahului oleh nafi dan nahi. Ini didahului oleh nafi dan nahi. Baru setelah Anda menjelaskan tentang yang nakis, maka ini ada tambahan lagi. Tambahan makna lagi. Ya, tapi kita baca dulu yang nakis. Jika kalamnya nakis, jangan diistilahkan dengan kurang, itu secara harfiah memang kurang. Namun maksudnya adalah, yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya. Jadi kalam ini mustasna minhunya nggak ada. Nah, maka disebut dengan kalam nakis. Maka kedudukan i'rab mustasna tergantung kebutuhan. Dia bisa menjadi fa'il, maf'ul bih, karena mustasna minhunya tidak ada. Dia tergantung kebutuhannya dalam jabatan kalimat. Nah, kalau nakis itu kalamnya tidak ada mustasna minhu. Halaman 152, belum ada tepat-tepat, coba bang. Kita lagi. Jadi di sini tidak disebutkan bahwa kalam nakis itu tadi kan tidak ada mustasna minhu. Antum tambah lagi catatannya, dia didahului oleh nafi atau nahi. Dia didahului oleh nafi dan nahi. Nah, maka tamujab dan tamanfi ini dia ada mustasna minhunya. Kalau tamujab tidak didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya disebutkan. Nah, maka ada harus tambahan dan
mustasna minhunya, mustasna minhu, istilah ya, nya disebutkan. Kalau tam manfi, kalamnya ada nafi atau nahi, dan juga mustasna minhunya tidak disebutkan. Kalau nakis, mustasna minhunya tidak disebutkan dan didahului oleh nafi dan nahi. Jadi kalam, kita rincikan, kalam yang didahului oleh nafi atau nahi, dan mustasna minhunya tidak disebutkan, dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Jadi kalau tam mujab dan tan manfi ini mustasna minhunya disebutkan. Tapi kalau tam mujab tidak ada nafi dan nahi, namun tam manfi ada nafi dan atau nahinya. Kalau nakis dia didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Nah, kita kasih contoh satu-satu perbedaannya. Ini memang harus detail nih. Hanya ilah, belum lagi yang lain. Yang contoh, yang tamujab. Tamujab adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya disebutkan. Contoh najaha. Kita lihat perbedaannya. Najahat dengan yang lain, contoh yang lain. Najahatul labu illa Muhammadan. Illa Muhammadan. Nah. Kemudian tan manfi. Tan manfi adalah kalam yang didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya ada. Tambahannya dan mustasna minhunya ada. Contoh ma, sama kalimatnya. Najaha at-tullabu illa, maka boleh dua. Ya, boleh Muhammadan menjadi mustasna, boleh Muhammadun karena mengikuti mustasna minhu. Menjadi badal ya, menjadi badal. Tam nakis, nah, dia didahului oleh nafi sama ma najaha. Ma najaha. Namun mustasna minhunya enggak ada. Maka Muhammad ini setiap ada fi'il maka pasti ada fa'il. Maka menjadi fa'il. Bukan menjadi mustasna, bukan. Karena mustasna minhunya tidak ada. Contoh, ma ra'aitu. Saya tidaklah melihat kecuali Muhammadan menjadi maf'ul bih. Tergantung jabatannya. Ketika tidak ada apa? Mustasna minhunya. Bukan menjadi mustasna, bukan. Tapi menjadi sesuai jabatannya. Ini kan ma najah illa. Ini kan setelah najah tidak ada fa'il. Maka setelah illa menjadi fa'il. Ma ra'aitu illa Muhammadan menjadi maf'ul bih. Contoh yang jar. Nah, ma, tapi ada nafi ya diawali. Ma marartu illa bizaidin ya. Ya sama, illa bizaidin. Saya tidaklah berpapasan kecuali dengan Zaid. Maka Zaidin menjadi isim yang dijarkan dengan huruf ba. Jadi dia tidak menjadi mustasna, namun tergantung kebutuhannya. Ketika ini fi'il, maka setelah illa fa'il. Ada fi'il fa'il, maka setelah illa menjadi maf'ul bih. Tapi ingat ketika kalamnya adalah nakis, didahului oleh nafi, dan mustasna minhunya tidak ada. Nah. Tidaklah lulus kecuali Muhammad. Tidaklah saya melihat kecuali Muhammad. Maka Muhammadun menjadi fa'il, maka Muhammadan menjadi maf'ul bih. Nah, itu namanya kalau kalamnya tadi apa? Nakis ya.
ada kalam tam mujab, ada tam manfi, ada nakis. Nakis kurang. Maksudnya apa? Kurang mustasna minhunya. Maka dia setelah ilah tidak menjadi mustasna, namun disesuaikan. Mana jaha, mana fa'ilnya, maka setelah ilah fa'ilnya. Ma ra'aitu, tidaklah saya melihat. Nah, mana maf'ul bihnya? Maka setelah ilah menjadi maf'ul bih. Ya. Gimana Pak? Masuk lah Pak? Masuk aja lah. Sebelumnya sudah kan pernah membahas mustasna. Cuma sudah di soal-soal itu nah. Menalar tuh agak susah. Ya, makanya jadi sebelum menjawab itu kita harus tahu dulu ini tamnya mujabkah, manfikah, nakiskah. Harus ngerti istilah-istilahnya. Yang mana yang mustasna minhu, yang mana mustasnanya harus istilah itu. Kalau boleh jadi badat atau jadi mustasna itu biasanya sama aja kan anunya itu atau yang mana yang lebih utama gitu? Karena sama aja Pak, bebas. Yang lebih utama karena sama boleh. Bebas lah, boleh kita nasabkan, boleh kita sesuaikan dengan badal. Ya, kita teruskan. Semuanya telah makan sambil menangis kecuali Sambung ulang. Nah, kita baca 3. Jika kalamnya nakis, yaitu kurang mustasna minhunya maksudnya, yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya, maka kedudukan i'rab mustasna tergantung kebutuhannya dalam jabatan kalimat. Jadi kalau seandainya kita baca contohnya dulu, mana jaha, tidaklah lulus. Nah, mana pelakunya yang lulus? Maka setelah illa. Mana jaha illa hasanun, tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Nah, Hasanun, kenapa Hasan? Karena menjadi fa'il. Kenapa demikian? Karena mana jaha illa, itu tidak ada fa'ilnya. Maka setelah illa lah ada fa'ilnya. Maka kita rofa'kan. Mana jaha illa Hasanun, tidaklah lulus kecuali Hasan. Contoh misalnya dalam kelas ya, yang lulus cuma 1, lalu kita menggunakan kalam nakis yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Kada yang lulus kecuali Hasan. Nah, maka Hasannya wajib rofa. Karena lulus itu fi'il dan memerlukan fa'il. Ma najaha illa Hasanun. Tidak ada yang lulus kecuali si Hasan. Kemudian yang berikutnya, ma ra'aitu illa hasanan. Nah, saya tidak melihat. Nah, coba kita hilangkan illa hasanan. Saya tidak melihat. Itu masih kurang maknanya. Yang kamu tidak lihat itu apa? Nah, karena ini kan fi'ilnya muta'addi yang memerlukan maf'ul bih. Saya tidaklah melihat kecuali Hasan. Maka hasanannya menjadi apa? Maf'ul bih. Menjadi kalau nakis itu balah. Nah, jadi nakis kita sederhanakan yang nakis ya, khusus untuk nakis. Nah, jadi kalau kalam nakis kita hilangkan huruf nafi dan illa, maka maknanya sama. Coba kita perhatikan. Jika pengen kada bingung, contoh yang yang fa'il, ma najaha illa Muhammadan. Muhammadun afwan menjadi fa'il. Ya, fa'il. Nah, kalau kita hilangkan maknya dan illanya maknanya sama. Tidaklah lulus kecuali Muhammad. Berarti yang lulus siapa? Muhammad. Kita hilangkan najaha Muhammadun. Lulus Muhammad. Paham gak maksudnya? Nah, contoh yang kedua. Maka najaha langsung, nah jadi kan kalau kita hilangkan ma dan Muhammadnya, langsung najaha Muhammad. Kenapa harus dengan ma dengan illa?
Ini kalau illa ini menunjukkan apa ya? Penekanan, menunjukkan artinya yang lulus cuma Muhammad. Yang lain kada. Kalau lulus Muhammad, bisa jadinya kada tahu ada lulus yang lain selain Muhammad. Contoh yang ini, ma ra'aitu. Ma ra'aitu illa Muhammadan. Saya tidak melihat kecuali Muhammad. Ini kan menjadi maf'ul bih nih. Ra'aitu fi'il, fa'il, dan muta'addi fi'ilnya, maka maf'ul bih. Kita hilangkan illa dan ma-nya, maka maknanya sama. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad, maka Muhammadan menjadi maf'ul bih. Nah, kalau ada mustasna minhunya, nggak bisa. Maknanya nggak cocok ketika kita hilangkan ma dan illanya. Jadi nakis itu ketika kita hilangkan huruf nafi dan illanya, maka maknanya sama. Kemudian i'rabnya sama, najaha Muhammadan menjadi fa'il. Kita hilangkan ma dan ra'aitu, ma dan illa, maka maknanya sama. I'rabnya pun juga sama. Ra'aitu Muhammadan. Nah, maka Muhammadan menjadi maf'ul bih. Ya, kita hilangkan ma dan illanya. Ini khusus untuk nakis. Kadang-kadang saya bingung tuh kalau kan ada fi'il, fa'il. Kemudian ada fi'il, tapi fi'ilnya muta'addi. Kemudian hampirnya tuh apa maf'ul bih. Ini kadang-kadang kalau yang sama ya. Yang fi'ilnya tuh agak lazim. Jelas yang mana yang lazim. Apalagi kita kada tahu artinya apa. Iya. Itunya fa'il sama maf'ul bih. Iya. Iya, kita harus tahu artinya apa dulu, Pak. Nggih. Itu fi'il muta'addi pasti maf'ul bih. Maf'ul bih ada maf'ul bihnya pasti. Kalau lazim kan enggak ada maf'ul bih. Biasanya yang ada maf'ul bihnya atau muta'addi itu awalan mengambil, meletakkan, pasti itu muta'addi. Memakai, menggunakan, apa lagi? Itu kan lazim. Jadi itu fa'il, nggih. Kan setiap ada perbuatan pasti ada pelaku. Satunya itu juga fa'il. Mana? Tuh-nya sebagai fa'il. Domir itu jelas sudah. Ketika ada domir ra'aitu pasti itu fa'ilnya sudah. Setelahnya itu kemungkinan besar karena maf'ul bih. Maf'ul bih. Pasti maf'ul bih sudah. Pasti sudah. Nggih, pasti maf'ul bih. Kadang-kadang ada yang maf'ul bih. Nggih. Kayak ato, kan kemarin kita jalan ato. Ato Muhammadan, Zaidan, libasan. Libas. Ya. Tapi itu gak ada banyak, Pak. Yang banyak itu cuma satu maf'ul bih saja. Nah, jadi kalau untuk nakis, kalau kita hilangkan ma dan illanya, maka maknanya sama, i'rabnya juga sama. Ma najaha illa Muhammadun. Maka Muhammadunnya menjadi fa'il. Kita hilangkan ma dan illanya, najaha Muhammadun juga menjadi fa'il. Nah, contoh yang jar. Ma marartu illa bihasanin. Nah, maka saya tidaklah berpapasan kecuali dengan Hasan. Nah, maka Hasannya menjadi jar. Kenapa? Ya karena dimasuki huruf jar. Bi kan huruf jar. Maka menjadi majrur, dikasrahkan. Nah, keterangan. Nah, ya kita keterangan taman artinya sempurna, yaitu jika disebutkan mustasna minhunya. Makanya tadi ulun lengkapi yang dinamakan dengan, kan tadi penulis di awal-awal tamujab tadi positif kan, cuma itu kalamnya positif. Tapi ulun menambah dengan supaya lengkap, tamujab adalah kalam yang tidak didahului oleh nafi dan nahi dan mustasna minhunya disebutkan. Ya, di sini kan cuma apa tadi Sidin? Ya, cuma mustasna minhunya disebutkan, padahal yang lengkapnya apa? Tidak didahului oleh nafi dan nahi. Oh ya, di bawahnya ada mujab teh. Iya. Tam artinya sempurna, yaitu mustasna minhunya disebutkan. Mujab artinya positif, bukan negatif, yaitu apa? Positif, tidak didahului oleh nafi dan nahi. Oh ya, jadi seperti ini perinciannya tam mujab. Nah, tam artinya sempurna, maksudnya mustasna minhunya ada. Mujab artinya positif, maknanya yaitu tidak didahului oleh nafi dan nahi, maka positif istilahnya.
Jadi itu mewakili ya. Istilah tam mujab ini mewakili artinya. Nah, tam dan mujab. Nah, kalau tam sempurna, sempurna apa? Sempurna dengan ada mustasna minhunya sempurna. Kalau mujab positif. Kalau positif kan bukan negatif, bukan nafi atau nahi. Beda dengan tam manfi. Tam sempurna, ada juga mustasna minhunya, tapi manfi, ada nafinya. Ya, ada nafinya. Nah, manfi artinya negatif, yaitu kalimatnya negatif. Maksudnya apa? Ada huruf nafi atau nahi. Kalau nakis, nah artinya kurang, bukan tam. Lawan kata sempurna apa? Kurang. Yaitu tidak disebutkan mustasna minhunya. Tambahannya apa? Tambahannya ada nafi dan nahi. Ada nafi dan nahi. Nah, kemudian ketentuan i'rabnya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita memasuki ketentuan i'rabnya. Berarti kalau yang nakis ini harus tambah ya saudara? Nggih, Man. Ini sini tidak ada. Tidak ada yang nggih. Makanya pian perhatikan contohnya pasti ada nafi, ada huruf nafinya. Ya. 152 tuh Pak, terakhir ada lagi lah habis sudah. 152. Ada lagi? Oh, dengan siwa dan ghairu ya, nggih. Kita habiskan ketentuan i'rabnya. Jika kalimatnya tam mujab, tam ada mustasna minhunya. Mujab tidak didahului oleh nafi dan nahi. Maka mustasnanya wajib mansub. Tapi ingat ini pembahasan dengan ilah ya. Pembahasan dengan ilah. Maka wajib mansub. Contoh hadarat tullabu illa zaidan. Wajib nasab. Jika kalimatnya tam manfi, tam ada mustasna minhunya, manfi ada nafinya, maka mustasnanya boleh mansub dan boleh ittiba mengikuti mustasna minhunya. Menjadi badal ya, menjadi badal. Contoh ma ra'aitu tullaba illa ma hadarat tullabu illa Muhammadan atau Muhammadun. Kenapa Muhammadun? Karena dia ittiba mengikuti tullabu mustasna minhunya rofa, maka juga rofa. Jika kalimatnya nakis, yaitu tidak ada mustasna minhu dan ada nafinya, maka tergantung kebutuhan. Jika memerlukan fa'il, dijadikan fa'il. Nah, seperti mana jaha illa. Mana fa'ilnya? Tidaklah lulus kecuali, kan fa'ilnya nggak ada. Maka setelah illa itu fa'il. Mana jaha illa zaidun. Nah. Jika memerlukan maf'ul bih, maka dijadikan maf'ul bih. Contoh, ma darabtu illa. Saya tidaklah memukul kecuali. Mana korbannya? Siapa yang kamu pukul? Muhammadan. Ma darabtu illa Muhammadan. Maka Muhammadan menjadi maf'ul bih. Dan dibaca mansub. Dan jika terdapat huruf jar, maka dijadikan majrur. Contoh, ma marartu illa bi zaidin. Nah itu, kalau apa tadi? Kalau kalamnya adalah nakis. Nah itu dengan illa. Nanti insya Allah tentang adat istisna dengan siwa dan ghairu. Ghairu ini bisa ghairu, bisa ghairu ya. Ya, silahkan yang ingin bertanya dulu. Ini jadi yang perlu kita kita pahami dulu. Yang kita bahas adalah mustasna dengan illa. Mustasna dengan illa. Kemudian mustasna itu ada 3 kalam. Ada tam tadi mujab, manfi dan nakis. Jadi harus tahu istilahnya. Ada namanya mustasna minhu, ada adat istisna dan ada mustasna. Kemudian ada 3 kalamnya. Ada tam mujab, manfi dan nakis. Baru nanti dengan siwa dan ghairu. Ya, silakan. Ada Pak? Nanti soal berapa? Nomor 1 Soalnya bagus. Nomor 1 ya. ada sudah mulai dimulai. Coba nomor 1 mana Pak? Kita. La ya'lamul ghaiba illallahu lah sudah. Nah, coba kita teliti. La ya'lamul ghaiba. Di situ mana ininya? Nakis. Karena tidak ada mustasna minhunya. Maka dia menjadi fa'il. Ya. Coba kita hilangkan la sama illa. La sama illa. Ya'lamul ghaiba
Allahu. Allahu. Nah, ya. Allah yang Atau mengetahui. ya'lamullahul ghaiba. Oh, Karena mustasna minhunya nggak ada. Maka menjadi fa'il dia. iya. Udah mulai di kalimat itu sudah mulai. Sudah blank. Tapi kalau bisa kerangkanya tadi berpikir. Enggak, harus tahu. Yang pertama kan ini tamnya apa? Manfika, mujabkan, nakis dah. Enggak, dari itu dulu. Kita harus menalar dulu tuh. Tamnya, kalamnya itu manfika, mujabkan, nakis kah? Itu kan nggak ada, mustasna minhunya nggak ada, Pak. Enggak. Dimulainya huruf nafi. Enggak. Allah itu dikecualikan dari apa? Kan nggak ada. Bukan dari perkara yang gaib, bukan. Jadi di situ kan Allah itu dikecualikan dari apa? Nggak ada. Maka dia nakis, berarti mustasna minhunya nggak ada. Maka la ya'lamul ghaiba. Nah, kan nggak ada fa'ilnya. Maka Allahnya menjadi fa'il. Insyaallah. Mustasna lah, jawabannya sudah kita nih. Ini memikirkan tuntung aja apa kayaknya. Apakah walau alam namanya pandemi masih apakah tetap kayak gini kita atau gimana? Ini Varian baru virusnya. Gimana? Allahu ya'lamul ghaiba. Bisa boleh seperti atau ya'lamullahul ghaiba. Oh, Boleh Pak? Kalau Allahu menjadi mubtada. Kalau ya apa? Ya'lamullahu menjadi fa'il boleh. Cukup? Nah. Insyaallah kita akan bahas lagi tentang mustatsna namun dengan adat siwa dan ghaira ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 9. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.